jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing. Hari ini spesial tanggal 7 Juli 2021, tepatnya di hari Rabu. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai morning briefing hari ini, saya kembali mengingatkan ya bahwa VVIP Silent Investor sedang open registration. Daftar terakhir maksimal sampai 31 Juli 2021. Ya, teman-teman yang mau tanya-tanya silakan, linknya nanti akan saya taruh di description. Di sana channel waiting list, Anda bisa baca-baca informasi yang saya berikan. Anda bisa tanya jawab di grupnya juga sebelum memastikan Anda mau diversifikasi ke silent invest atau enggak. Karena memang tujuan awal dari silent investor untuk diversification. Ya, mungkin teman-teman nyadar gitu, Om saya trading 1 tahun kok portonya gini-gini aja ya. Teman-teman ada yang ngerasain gak sih? Saya trading sudah 1 tahun Om, atau bahkan ada yang trading 2 tahun, 3 tahun, tapi porto saya di situ-situ aja. Nah, kalau seperti itu maka teman-teman butuh diversifikasi. Karena mungkin saja teman-teman memang belum terlalu cocok dengan gaya trading. Ya, diversifikasi. Saya nggak nyaranin Anda full invest, enggak. Trading jalan, invest jalan. Trading lagi jelek, invest cover. Saham invest lagi jelek, tradingnya nggak cover. Jadi balance. Itu baru betul. Ya, saya sudah banyak survei pribadi gitu. Dan saya bandingkan dengan porto invest yang baru launching November tahun lalu, VVIP Silent Invest kita, apa yang terjadi? Ya saya tanya, Anda dari dari bulan November ya, 8 bulan dari kemarin sampai sekarang porto Anda berapa? Ya, masih untung tipis lah Om, paling growth 3%. Loh, 8 bulan 3%, itu kalau dibagi berarti sebulan nggak nyampe 0,2%. Ya, wah itu bahaya. 8 bulan mendingan deposito dong, atau obligasi. Ya, karena obligasi kan rata-rata 6% tuh. Ya, atau taruh 5%. Ya, sebulan masih dapat 0,4. Anda nggak deg-degan lagi. Nggak ngapa-ngapain lagi. Ya, daripada 3%, 8 bulan bagi 12. Ya, sebulan, bagi 8 ya itu ya. Oke, sorry. 0, berapa tadi? 3 bagi 8. 0,37. Setara dengan obligasi. Anda capek luangin waktu banyak, profit Anda malah kalah sama obligasi. Wah, itu kan nggak bener. Nah, makanya mungkin Anda perlu diversifikasi. Ya, gitu. Oke, itu intermezzo saja. Nah, lalu langsung berikutnya saya akan cerita singkat trading kita hari ini seperti biasa. Anda yang nggak mau dengar langsung skip saja beberapa menit. Nah, pertama kita ada SCMA. Ini profit luar biasa. Teman-teman langsung tembus ya. Kita baru start swing itu 2 Juli. Langsung tembus TP1, TP2, bahkan sekarang ngamuk. Ya, saya pribadi masih hold nih. Floating sekitar 18%-an gitu ya. Sekitar 16 sampai 18%. Ya pas. Karena memang rata-rata saya di sekitar 1820-an ke bawah. Ya saya lupa berapa. Ya mirip-mirip 18%. Saya sudah jual. Ya saya sudah jual sebagian. Ya, SCMA kalau nggak salah saya sudah singgung ya. MTech Group, Same, SCMA, MTech. Dan MTech pun menu kita kemarin lanjut nih, TP2. Jebol. Cuan teman-teman. Ya, sekarang Same juga salah satu project kita. Ya, bukan menu resmi tapi ada project. Same juga jalan. SCMA jalan. Bahkan kalau kayak gini, wah ini bisa ngamuk nih. Apakah bisa tembus 2550? Bisa banget. Karena teknikalnya lagi bagus. Cuman mungkin butuh waktu. Ya, itu SCMA 18%. Yang kedua ada Sen. Tanggal 30 Juni. Ya, area beli 234, 244. Kita cek aja ya, berarti start rekom dari sini. Terbang. Ya, rata-rata itu dapat di 240 ke bawah. Sekarang 270 berapa persen? Di atas 10%. Ya, alhamdulillah. Jadi dari kemarin DGNS, MTech, hari ini tambahan MTech ya kan. Lalu dapat lagi Sen, dapat lagi SCMA. Wah, kita luar biasa banget. Ada yang cut loss nggak? Ada. Nanti saya ceritain satu. Jadi cut loss pertama kita terjadi hari ini. Karena memang saham ini jelek ya. Bandarnya benar-benar kampret banget. Sehingga terpaksa saya pun harus kena otomatis. Nah, yang ketiga ada AMRT. Jadi AMRT ini
kenapa saya banyak blur? Karena memang masih kita pakai. Jadi kita re-entry 2 kali untuk AMRT. Ya, sekaligus bonus lah buat teman-teman untuk watchlist besok. Nah, AMRT ya pertama kita rekom tadi di jam 10.40. Bener-bener sebelum terbang ya, teman-teman ya. Bener-bener sebelum terbang. Bahkan sudah mulai terlihat terbang sih. Ya, tapi bener-bener sebelum muncak dapat tuh ya. Ya 10.40, 2 menit baru terbang. Ya AMRT. Lalu kita entry lagi. Saya bilang oke, kita boleh entry lagi. Nah, jadi mohon maaf ini makanya saya blur. Ya TP1 sudah kena. Karena ini all time hack. Nah, AMRT sekaligus saya mau bilang ini watchlistnya menarik. Karena kan memang AMRT dan bank kan saya sudah cerita tuh. Di Alfamart Anda lihat pelang bawahnya itu Bang Aladin. Nah, katanya besok si Bang Aladin ini kan mau diresmin. Saya nggak tahu diresmin sebagai apa. Tapi karena ini memang bank syariah ya mungkin Bapak Wakil Presiden katanya Pak Maruf ya. Cuma saya belum tahu ya info ini benar atau enggak. Tapi pada intinya bank ini saya memang dapat banyak informasi-informasi insider. Memang targetnya ya potensi banget break all time high. Minimal 4.000 kan 3.900. Nah jadi kalau banknya naik mungkin ada relate dengan AMRT yang kerjasama gitu. Teknikalnya bagus. Jadi kalau kita lihat teknikalnya nih mirip banget dengan konsepnya mirip MTech kemarin. Jadi dia candlesticknya belum breakout, besoknya di breakout. Nah kalau AMRT kondisinya sudah breakout ya, closingnya pun breakout. Nah kalau seperti ini minimal harusnya space besok ada naik, cuman harus hati-hati ya. Secara siklus AMRT bisa di atas 2 hari naik ya. Jadi kalau kita lihat ya 1 2 di sini dia naik 1 2 3, di sini 1 2 1 2 3. Jadi besok kita masih bisa buat teman-teman masih bisa fast trade, cuman ya harus hati-hati ya, jangan sampai jeblos. Intinya saya kasih angka stop loss dia 1280. Anda mau trading AMRT stop lossnya 1280 dulu ya. Target ya suka-suka untuk copet watchlist bisa. Bank juga bisa. Bank target awal ya dia break, dia kan nih break, dia punya, Anda bisa bilang pennant, bisa bilang cup and handle gitu ya. Sementara dia break di sini, mungkin dia akan testing ya, makanya Anda bisa manfaatin after dia koreksi, dia testing, Anda cicil, baru next target dia break 3.900. Ini untuk bank ya. Lalu kita ada satu cut loss ZRX ya, langsung ARB ya, stop loss kita di 535.25, langsung habis kena stop loss langsung dibanting. Kenapa? Karena ketika kita cek, ketika saya perhatikan dengan detail, ternyata transaksinya mirip-mirip repo gitu ya. KIA, IAN, BRZR, PCTP. Ini tiap hari mereka tukar-tukeran nih, RO, SHTF. Nah, kalau broker-broker kayak gini muncul barengan, itu biasa repo. Makanya dari kemarin ZRX itu turunnya ya turun semua, kagak dikasih. Ya kagak dikasih candle hijau 1 2 3 4 5 6 7. Kita cut loss lumayan, saya cut loss hampir sekitar 7%. Tapi di rekomsen aja itu sudah plus gitu. Belum lagi SCMA, belum lagi AMRT copet ya kan, belum lagi apa namanya rekom dari awal bulan. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Tapi ini cut loss pertama kita ya, saya transparan, ada cut loss saya info ya. Jadi ini cut loss pertama kita. So buat teman-teman yang mau coba join VVIP ya silakan. Ini VVIP Silent Trader, price listnya Anda join Telegram kami. Ingat ya, rekeningnya atas nama Joni Lintang teman-teman. Jadi jangan sampai kena tipu, apalagi bilang Silent Trader titip dana itu palsu. Jadi kemarin banyak banget ya dimirip-miripin, profilnya di capture, ditiru, semua namanya ditiru. Intinya rekening atas nama Joni Lintang. Dan kalau perlu add staff kami untuk konfirmasi. Add saya, add Om Silent, atau add staff saya yang satu lagi, staff Silent. Ini khusus untuk melayani registration. Jangan sampai salah. STAFFSILENT. Ya, kalau Anda temuin grup-grup penipu, bantu report, bantu info ke saya. Gitu ya. Lalu kalau yang mau join Silent Invest, jadi Silent Invest ini opennya setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau Anda nggak join sekarang ya Anda harus tunggu 3 bulan lagi. Dan menurut saya dengan kesempatan marketnya lagi begini, emitennya lagi banyak di bottom ya kesempatan. Ya, justru menurut saya kesempatan join.
Jadi jangan kalau joinnya pas market sahamnya lagi pada naik ya Anda cukup rugi. Sekarang emitennya 2 emiten posisinya lagi cukup di bottom. Wah, ini kesempatan kita untuk cicil. Ya gitu. Jadi momennya pas, menurut saya momennya cukup pas. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini win rate kita di bulan Juni. Nanti bulan Juli kita update. Oke, kita akan langsung bahas terkait market. Ya, market ternyata nggak retest gitu ya, luar biasa sekali. Dari sisi asing pun kita lihat sebenarnya masih ada outflow. Coba kita cek ya. Untuk asing sendiri mungkin masih ada outflow. Ya, total outflow di market nego ya, di pasar nego total 170 miliar. Coba kita cek ya transaksinya apa sih. Coba kita cek. AMRT ternyata ya. Jadi memang AMRT ada transaksi di pasar nego. Nggak heran, dari awal AMRT memang distribusi. Ya, lalu BMHS. Oke. Ini saham yang saya bilang cukup menarik, prospeknya jelas gitu ya. Ini emiten menurut saya prospeknya cukup jelas, dan yang menarik bagi saya ya, transaksinya ini kan banyak ya transaksinya ya. Di sini bisa ke track ya, coba BMHS tuh. Oh, bisa ya. Nah, transaksinya itu di 340. Berarti kita tahu transaksi mereka di 340, atau ya, atau kalau kita bisa bilang transaksinya itu di harga dia IPO. Ya, harga awal IPO dia kan 34 340 ya. Oke, sorry. Saya ngomong 340 aja susah banget. Nah, mana nih? Balik lagi. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada LG, ada MG, dan kita lihat tadi masuk 233 miliar. Artinya LG yang di sini asingnya yang masuk. Mungkin mereka nggak dapat pas IPO, sehingga mereka entry di sini. Ini 8 juta lot nih, besar sekali. Dan ini bisa jadi pantauan kalau sampai LG atau LG dan MG ini jualan, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi ini bisa jadi remind kita bahwa kita tahu ada KI itu underwriternya. Ya, mereka sudah jualan nih. Jadi menurut saya sekarang si KI ini dia kan underwriter, dia pasti dapat alokasi paling banyak. Nah, mereka jual. Dan memang biasanya underwriter waktu IPO itu mereka tukar. Entah mereka guyur di pasar reguler atau mereka lewat pasar nego. Itu sering. Nah, sekarang kita tahu bahwa si KI ini tidak jual di pasar reguler, tapi jualnya di pasar nego. Ya. Entah dia jual atau dia pindah nama atau tukar barang. Ini kita nggak tahu, karena dari transaksinya bisa saja tukar barang. Ya, dia nggak pakai Ciptadana, KI dia pindah ke LG Trimega. Nah, yang penting di sini kita tahu bahwa pemegang sekarang itu ada LG. Ya, ada LG, ada MG, ada YP tuh. Dan kalau kita total transaksinya ya, itu hampir sekitar ya berarti 9.700.000 lot. Atau kalau kita kalau kita buatkan dalam lembar, itu hampir 900 juta lembar. Dan 900 juta lembar ya, saya nggak baca, saya lupa sih prospektusnya. Setahu saya lembar yang diterbitkan itu 1-2 miliar. Berarti hampir sepertiga kita sudah tahu yang pegang siapa. Nah, 2/3-nya lagi kita belum tahu karena belum didistribusi secara langsung. Jadi kita udah tahu nih pemegangnya. Yang penting sekarang ada LG, sepertiga total yang beredar itu LG. Ya, abis itu ecek-eceknya ada YP dan MG. Lalu kalau kita lihat dari sisi bid offernya, kalau seperti ini mengingatkan saya pada emiten kayak bank dulu. Ya, tebelnya benar-benar tebel, itu minimal 3 hari. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya, emiten yang bid offernya jutaan itu bisa 3 hari. Nah, cuman kita cek dulu besok. Ya, saya yakin kan teman-teman semua dapat nih. Ya, ada yang dapatnya dikit, ada yang dapatnya banyak. Nah, makanya saya info. Besok, kalau masih stabil jutaan, Anda keep dulu nggak apa-apa. Harusnya besok langsung arah lagi. Harusnya. Tapi,
Ingat ya, saya pribadi ketika dia sudah sehari saja goyang, artinya misalnya nggak langsung ARA, atau dari ARA tiba-tiba langsung dibanting, ya misalnya 9 juta lotnya habis gitu kan, saya akan jual 50%. 50%-nya saya tunggu closing. Ya, karena secara prospek, pertama ini momentum IPO-nya pas banget. Emiten rumah sakit ini lagi dahsyat banget. Ya, Prodia, lalu ada SRAJ, Prim, itu kan ARA terus tuh. Nah, BMAS harusnya momentumnya oke. Kedua, memang prospek perusahaannya cukup bagus, perusahaannya sehat. Ya, jadi memang secara teoritis harusnya Bandar bisa manfaatin untuk bisa jual di harga yang lebih atas. Nah, minimal 3 hari. Ya, kalau kita lihat dari induknya si DGNS, dia 1, 2, 3, 4. Cuman hari ketiga ini udah goyang. Makanya memang penentuan kita di hari ketiga. Ya, jadi kita harus cek nih hari ketiga dia kuat atau enggak. Hari ketiga atau hari keempat. Ya, berarti kalau kita hitung, ya mungkin nanti sampai hari Jumat mungkin. Ya, Kamis, Jumat. Intinya kalau sampai bitnya sudah tipis, Anda harus hati-hati. Ya. Lalu DGNS ada yang nanya, tadi saya sekalian jawab, gimana nih Om DGNS? DGNS memang sering ARB. Ya nggak usah heran gitu. After dia naik dia besok ARB, after dia naik besok dia ARB. Nah, jadi buat Anda yang panik ya berarti Anda belum paham. Cuman intinya kalau Anda beli pucuk itu hati-hati. Ya, Anda DGNS itu masih oke selagi dia di atas garis merah nih. Jadi dia kuat banget di atas garis merah. Nah, sampai kalau dia bisa breakdown dia punya garis merah, menurut saya ini akan jadi bumerang. Ya, dia akan mengalami fase koreksi sehat atau sideways yang cukup panjang. Cuman dengan mengingat induknya masih naik, saya rasa mungkin kesempatan kita untuk entry. Nah, besok mungkin dia akan retest di sekitar 1280, 1250. Ya, Anda bisa entry di sana tuh. Stop lossnya kalau dia sebenarnya stop lossnya masih di sini ya. 1190 ya. Sebenarnya masih di sini. Kalau mau nyantai masih di 1200, 1190. Ya, cuman kalau mau spekulatif ketatnya di 1250 ke bawah. Atau kalau dia closing di bawah garis merah ini. Saya pakai MA13. Anda bisa setting sendiri. Ya, itu untuk DGNS. Itu tadi menjawab request Anda. Lalu market gimana? Market masih oke. Kita tahu kasus COVID makin tinggi. Ya, 29.000 pecah rekor lagi. Bahkan di tempat saya kiri kanan depan belakang itu berita kematian, entah itu karena COVID-19 atau enggak, tapi kayak kok bisa ya kiri kanan depan belakang orang yang kita kenal itu kabar duka terus berdatangan gitu. Jadi cukup ngeri juga. Ya mungkin Tante juga ngerasain gitu ya di lingkungan sekitar, di RT Anda, di RW Anda. Nah, maka dari itu kasus ini akan sangat cukup berbahaya gitu, sehingga kita sebagai trader tetap harus disiplin. Yang trading aja ya, bukan berarti marketnya bearish kita nggak trading, nggak. Banyak kok tetap sektor-sektor momentum yang bisa kita manfaat. Setiap saat selalu ada sektor momentum yang bisa kita manfaatkan. Cuman tetapi agak selektif pilihnya, karena dari total mayoritas ya cuman minoritas yang bisa naik gitu. Jadi kita harus memfilter dari sekitar 700 emiten ini mana yang menarik. Nah, itu memang tugasnya cukup sulit. Ya, kita alhamdulillah kita ada MTech Group, healthcare kita ada DGNS, kemarin sudah taking profit gitu kan. Nanti akan re-entry lagi gitu untuk farmasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau di VVIP sih santai, cuman teman-teman yang mandiri harus bisa selektif ya dan disiplin. Nah, lalu untuk market saya no comment. Teknikalnya sih bagus ya. Jadi ketika saya lihat teknikalnya cukup kuat. Jadi nggak cuma naik abis itu dibanting. Kalau seperti ini ya mungkin besok bisa naik lagi. Cuman naiknya balik lagi ya. Saya sudah bilang mereka nyentuh deket-deket 6100 itu kayak udah kena virus market kita. Kena deket-deket 6100 resisten kuat, abis itu lemas lagi. Jadi hati-hati nih kalau market sudah mulai capai besok naik misalnya ke area sini ya, ke area sekitar 6100-an dan terlihat sudah nggak kuat naik, Anda bisa taking profit dulu emiten-emiten yang sudah Anda beli. Ya, itu remind. Sisanya sih saya nggak komen. Intinya sebenarnya seperti yang saya bilang, dia masih potensi banget bentuk dia punya head and shoulders. Sebenarnya masih begini. Targetnya masih begitu. Oke, lalu kita langsung akan bahas requestan ke PIK. Nah, jadi sekalian langsung info ke PIK Behit. Terutama Behit ya, karena Behit ini akan melakukan reg issue. Jadi zaman sekarang ini reg issue jadi suatu katalis positif. Ya, karena memang reg issue itu hal yang paling mudah gitu untuk pendanaan perusahaan dah. Maka dari itu ketika ada emiten reg issue biasanya disambut positif. Makanya si Behit katanya sudah disetujui naik. Nah, fokusnya sebenarnya di Behit.
karena main eventnya sekarang di Behit. Kalau kemarin kan BABP karena digital banking, motion bank. Nah, cuman memang pantauan kita masih sama di Behit, BABP, BCAP, Kepik juga masih bisa. Ya, cuman mungkin tidak sefluktuatif BABP sama BCAP gitu atau Behit. Nah, Kepik mesin sudah di-push, ini rawan suspend kedua kali ya atau enggak IPTV. Jadi ya versi santainya mungkin IPTV Kepik karena mereka belum terlalu ke-trigger. Tapi kalau BCAP, Behit, BABP ini sekarang satu paket polanya. Jadi teman-teman pantau saja. Ini salah satu sektor yang bisa teman-teman cek untuk perdagangan besok. Ya, lalu kios masih sideways, Anda bisa cicil ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat polanya dia after correction, rebound, correction, rebound. Nah, makin lama makin ngerucut. Ya, nah ini yang dinamakan pola, ini yang dinamakan pattern. Dan kalau kita lihat polanya makin lama nyampe ke satu titik. Di mana titiknya? Makin lama kita lihat titiknya sudah dekat. Entah itu dia breakdown, entah itu dia breakout. Nah, jadi penentuan saja simple sih. Mau stop loss ketat 750 dulu gitu. Jadi jebol 750 ya cut loss 1 ya, karena masih sideways. Kalau saham sideways agak susah, dia bisa di pump naik, bisa di pump turun, tapi secara teori harusnya naik. Kenapa? Karena trennya masih bullish ya. Kita kalau lihat after dia naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita masih butuh 1 minggu sampai minggu depan lagi mungkin baru naik. Jadi kalau historisnya repeat ya, Anda bisa mulai cicil dari sekarang karena apa namanya udah terlihat cukup price in. Kalau polanya ngulang dia akan naik lagi. Ya, kios ini sekali goreng itu bisa naik belasan persen ya. Jadi bahkan sempat 20%-an sering. Sehingga cukup profitable sebenarnya untuk kios. Ya, jadi menarik sih. Anda kalau mau cicil kios juga boleh. Oke, RALS, Care repo ya. Care agak repo ya, memang nih healthcare cuman repo, jadi skip aja. RALS tadi hampir breakout. Wah, ini false break nih. Karena di sini resisten kuat. Ya, ada EMA 200, ada resisten 720. Nah, dia nggak kuat. Nah, kalau seperti ini candle-nya jelek, dia akan sideways lagi. Ya. Makanya kadang Anda beli buy on breakout itu untung, kadang beli buy on breakout itu bisa false. Karena market begini nggak jarang emiten yang false break. Kan logikanya gini, RALS ini kan salah satu sektor yang paling terdampak pandemik. Jadi kalau dia bisa breakout tentu aneh karena nggak sejalan dengan kinerja dan momentumnya. Makanya hati-hati. Kecuali kayak misalnya contoh MTech breakout. Kenapa dia bisa breakout? Oh, karena Bukalapaknya mau listing. Itu kan relate. Ya, tapi kalau kayak RALS gitu ya, atau tadi ada MAPI, ini rebound, hati-hati karena kita tahu kondisi ini emiten-emiten seperti ini, RALS, MAPI itu nggak diuntungin retail ini. Nah, jadi maka dari itu kenaikannya cukup semu. Contoh MAPI ya, MAPI kayak dia nggak bisa di atas 690 ke atas, dia akan turun lagi. Kayak Pakuan yang waktu itu saya cerita tuh ya. Pakuan nggak bisa di atas 460 ya sudah turun lagi ya, pas banget kan ya, begitulah teknikal gitu. Dia nggak bisa tembus, turun lagi. Sama ya tadi MAPI juga sama, RALS juga sama. Kalau belum bisa break nggak bisa ya. Jadi menurut saya kurang bagus. Mari technical rebound. Entah saya sudah info kemarin di sini atau di morning briefing VIP, benar technical rebound karena tekanan jualnya sudah mulai reda untuk mari. Hari ini big accumulation ya, mulai kembali buyback MG, LGYU, ABA juga distribusi ya. Kali ini gantian nih. Ya, tadi pagi saya cek akumulasi, sekarang distribusi. Nah, mungkin kalau seperti ini ABA-nya kita ganti, kita switching kemari. Tektok aja tukar-tukar. Ya, intinya mari di atas 300 masih bagus. Ya, mari di atas 300 masih bagus. Prim ARA ya, mungkin besok masih ada space, tapi saya nggak jamin bakal ARA lagi. Jadi besok bisa maksimal terakhir jual dulu, nanti koreksi baru entry lagi. Selamat yang ada beli. Ya, selamat. Ya, film hati-hati, masih downtrend. Apakah CS distribusi masif? Oh, ini masih terlihat jual ya. Ini masih terlihat jual. Dan kalau coba kita hitung dari awal bulan, distribusi masif. Ya, masif.
Zinc double bottom. Bottom ya, bottom. Zinc, yes, double bottom. Dan memang zinc kan sudah saya info ya, gitu. Sudah beberapa kali sudah saya info nih. Ya, break 152, next breakout double bottomnya di sekitar 161. Nah, dengan komoditas yang makin meledak ya, batu bara gitu ya, makin meledak, bukan tidak mungkin zinc ini repo, tapi momentumnya ada sehingga ya ini reponya lebih mending ya daripada care ya. Karena kalau care itu sideways gitu. Kalau zinc itu dia bakal sempat rally gila-gila. Jadi lebih enak di zinc. Cuman ya harus disiplin. Yes, zinc double bottom. Gitu. Sen tadi pun double bottom. Ya kan? MLPL masih sideways ya, tapi mau cicil-cicil beli silakan. Tins, Inco, Antam. Inco kemarin saya sudah bilang ya, selamat tuh, Anda profit gitu ya. Bisa break dia di 4880-an, target 5000. Antam ngikut. Jadi komoditas ini juga lagi booming banget ya, booming komoditas. Karena memang harusnya dari kemarin nih, nikel, terutama batu bara itu harusnya lagi gila-gilaan. Ya, Antam pun volumenya break akhirnya. Ya, lalu teknikalnya juga sudah break, sehingga menurut saya sinyal swingnya muncul. Ya, menurut saya sih sinyal swing dari emiten nikel sudah mulai muncul sekarang. Karena dia sudah break, dia punya consolidate. Cuman mungkin nanti untuk swingnya kita teman-teman ya tunggu pullback aja. Tapi intinya di sini sudah mulai tanda bahwa Antam sudah mulai dia punya trend continuation. Secara monthly masih sideways dan ini koreksi sehat. Ya, kalau Anda outlook Anda Antam masih tinggi, ini koreksi sehatnya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, Antam. Oke, Tins, Inco juga sama. Ya, cuman Tins belum breakout ya. Hati-hati nih, Tins belum breakout. Ya, yang breakout itu baru tadi Antam. Inco hampir ya. Inco kalau kita gambar, oh belum ya, hampir ya, ini masih di persimpangan nih, entah jebol atau enggak gitu kan. Ini masih di persimpangan ya, masih di persimpangan antara resisten dengan trendline ya. Oke, SMBR saya skip ya, semen-semenan masih sideways, perlahan masih downtrend. Construction masih belum ada pijakan ya, belum ada pijakan sama sekali, terlalu spekulatif gitu. Adi, PTPP semua hancur. Ini cukup parah ya. Ini cukup parah. TIN sudah, DGNS tadi sudah, Tekim, CNH. CNH dari mana nih ya? Saya nggak melihat ada CNH sama sekali. Behit sudah, DGNS, Inco, Bank tadi sudah dijawab. Edge ya. Edge sudah tutup gap. Nah biasanya sih ya, biasanya loh, tapi nggak jamin. Biasanya mungkin after correction di sekitar 31.000, 30.000-an, ya mungkin dia rebound, mungkin. Jadi Anda kalau mau cicil antre di sekitar sini. Ya, jadi pola dia tuh nanti naik panjang, correction, naik panjang, correctionnya lebih pendek, naik lagi tapi tidak lebih tinggi dari ini, turun lagi. Jadi dia makin lama makin ngerucut. Itu mungkin outlook Edge. Cuman intinya dari segi trend sih masih up, ya nggak usah takut. Gitu. Oke, masuk AGRS. Aduh, nggak deh. Ya tadi AGRS sempat udah bangun sih ya tadi ya, sempat bangun tapi closingnya ARB lagi. Ya, harusnya teman-teman yang nyangkut bisa manfaatin tuh. Intinya bahkan sekarang pun dia lagi mau testing, mungkin bener-bener bisa dibilang area support paling kuat kali ya. Next saya itu udah di sekitar 140-145. Ini udah bener-bener apa ya, area yang sudah benar-benar menurut saya kuat banget. Ya di sekitar 140-145 gitu. Kalau sampai jebol lagi, waduh saya udah nggak tahu nih. Ya jujur saya nggak ngikutin nih AGRS ada berita apa. Tapi pada intinya kalau sudah separah ini pasti ada something yang worse. Jadi kalau Anda ngarep dia bisa terbang tinggi agak sulit. Karena kalau memang dia mau tujuannya positif perusahaannya, pasti dia cuma ARB maksimal 3-5 hari sudah rebound. Tapi ini udah nyungsep. Jadi model-modelnya kayak SAMF. Banyak yang nanya kan, Om SAMF boleh beli gak? Jangan. Ya, Anda nggak tahu ada kejadian apa bisa digoreng. Ya sekarang dibanting ya, mau dia balik ke 300 pun nggak masalah. Karena dari awal pun wajar trading dia kan di segini.
Ya itu untuk saham F. Mari sudah, Prim sudah, MPMX masih sideways, mau cicil silakan, nih perusahaan bagus juga Saratoga. Ya, Anda mau nyantai di sini juga silakan. Perusahaannya bagus kok. Gitu. Oke. Jadi saya rasa cukup teman-teman, tadi beberapa outlook sudah ada ya, nikel-nikelan gitu, komoditis masih bisa dilirik. Ya kan? Healthcare masih bisa, farmasi cuman waspada koreksi pendek. Lalu ada beberapa emiten lagi yang bisa kita lirik. Ya, kayak tadi kan Mari gitu kan, Mari juga bisa kita lihat. Sen juga masih cukup menarik. Ya. Tadi ada AMRT, ada bank dan sebagainya. Oke. Jadi saya rasa cukup. Pemegang BMHS saya ucapkan, karena saya pegang juga, kita doakan semoga besok masih auto reject. Ya 3 hari lah minimal gitu kan. Saya tutup, thank you semua. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.